Hand. All right. Halo, selamat datang di channel Maestro Films. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja ya. Seperti yang kalian ketahui, negara kita sempat memecahkan rekor kasus COVID tertinggi se-ASEAN. Dan tentunya hal ini berdampak ke PHK di berbagai tempat, yang mengakibatkan banyak yang mengalami kesulitan keuangan. Sama halnya dengan saya yang belakangan ini mulai kesulitan beli barang-barang yang saya inginkan. Dan tentunya butuh banget penghasilan tambahan. Dan oleh karena itu saya baru ingat sama aplikasi yang bernama Binomo. Nah, Binomo ini merupakan platform trading online yang udah populer dan udah bersertifikat resmi internasional yang pastinya udah aman dan terpercaya. Oke, kita langsung lihat tampilan utamanya. Terlihat saldo real akun saya ya, 4,4 juta. Oke. Nah, bagi kalian yang baru daftar bisa deposit dulu ya. Oke, kita klik deposit. Iya, mudah banget. Iya, ya bisa kita saksikan banyak tersedia bank ternama di Indonesia ya, yang pastinya udah praktis banget deh. Oke. Iya. Oke, langsung kita invest ya. Di angka 1,4 juta, oke. Pasti rasanya kayak agak sulit gitu ya, baca pola grafik dan menganalisis pergerakannya. Seperti halnya saya waktu itu. Tapi karena saya udah mulai paham, langsung aja kita klik ya pola grafiknya. Yang sepertinya akan turun ini. Oke. Kita pantengin sebentar. Dan oh iya, satu hal, kalian juga harus yakin dengan insting diri kalian sendiri ya, supaya bisa tepat analisisnya. Dan iya, oke, langsung masuk income 2,5 juta ya. Nah, setelah dapat, kalian juga langsung bisa narik ke bank nih. Caranya gampang banget, tinggal klik pojok kiri atas, kita klik. Nah, terus pilih balance atau saldo, dan tinggal di withdraw deh atau di penarikan. Terus juga kalian gak perlu khawatir karena Binomo punya support yang siaga 24 jam, yang pastinya aman deh. Nah, makanya bagi kalian yang mau tambahan penghasilan juga, langsung aja download aplikasi Binomo pada link yang tertera di deskripsi. Oke? Masih bersama saya Alfonso yang akan memandu jalan ceritanya. Saya ucapkan selamat menonton setelah intro berikut. Pada edisi kali ini, saya akan merekap film berjudul Into the Forest, tahun 2015. Film ini bersetting di masa depan, yang menceritakan tentang dunia telah diambang kehancuran akibat pasokan kebutuhan makanan yang mulai habis, dikarenakan listrik yang selalu padam di semua tempat. Akibatnya, seorang ayah yang mempunyai 2 anak gadis top quality terpaksa tinggal di hutan dengan menghadapi banyak ancaman untuk bertahan hidup. Kira-kira bagaimana kelanjutannya? Film ini diawali oleh seorang ayah yang sedang bersantai di sofa. Dan seketika muncul tayangan berita yang mengabarkan pemadaman listrik besar-besaran akan terjadi dalam waktu dekat. Kemudian diperlihatkan sang anak yang bernama Nell sedang mempersiapkan diri menjelang tes ujian. Dan tiba-tiba listrik rumah pun mengalami gangguan yang pada akhirnya mulai padam. My SATs are on Thursday. I need to study. There is an ancient. You may have heard of it. It's called. Lalu Nell pun lantas menuju mobil untuk mengambil senter. Dan di sini terlihat pintu mobil yang dalam posisi terbuka. Pagi pun tiba, mereka pun segera bergegas menuju mobil. Dan sontak mereka pun terkejut karena hal ini membuat aki melemah hingga mengakibatkan sulitnya menyalakan mobil. I'm so sorry. It's okay. Got another battery. Lalu ini adalah Eva yang merupakan kakak dari Nell. Dan sekedar informasi, mereka bertiga memang sudah tinggal di rumah yang berada di tengah hutan. Sudah cukup lama. Karena diketahui sang ayah sendiri sengaja menjauhkan kedua putrinya dari dunia luar. Kemudian nampak Nell yang memutar siaran radio dan terdengar kabar bahwa masalah ini ditimbulkan dari pembangkit listrik yang bermasalah hingga membuat kerusakan pada sistem yang mengakibatkan listrik mati total.
Saat tiba malam harinya, nampak mereka yang kembali mendengarkan siaran radio. Namun yang anehnya, sudah tidak terdengar siaran masuk. Dan hal ini mengartikan bahwa sekarang pasokan listrik benar-benar mati di seluruh kawasan. Tak terasa hari-hari pun mereka lewatkan di rumah ini. Dan sang ayah pun tiba-tiba mendapat sebuah ide untuk menyalakan mobil. Mereka pun lantas pergi menuju supermarket untuk membeli beberapa barang kebutuhan. Dan saat tiba, mereka pun dibuat terkejut dengan kondisi supermarket yang ludes tanpa sisa. Lalu diperlihatkan sang kasir yang bernama Stan. Terlihat ia memegang sebuah senapan dan bercerita bahwa semua ini diakibatkan oleh listrik yang padam, sehingga membuat para warga banyak melakukan aksi penjarahan. I tell you, it's people wanting something for nothing is what got us into this mess in the first. Any gas in town? No. Walaupun begitu, mereka masih punya sisa bensin untuk dijual. Dan sang ayah tentu merasa sangat terbantu dengan itu. Kemudian sampailah mereka ke tempat pelatihan tarian, yang dimana Eva merupakan seorang penari yang akan mengikuti suatu audisi dalam waktu dekat. Tiba malam harinya, mereka berdua pun menjemput Nell, yang terlihat sedang mabuk pengaruh alkohol bersama kekasihnya. Nice meeting you, Nell, sister. You too. Dan saat sedang di perjalanan, tanpa sengaja mereka melihat mobil yang terhenti di pinggir jalan. Sang ayah pun merasa ada yang tidak beres, lantas menghampirinya. Dan terjadi momen menegangkan, di mana para pria itu meminta sang ayah untuk tidak ikut campur. Everything okay? All right. I'll take that as a yes. Beruntung, mereka semua dapat selamat sampai ke rumah. Dan saat tiba paginya, dengan penuh pertimbangan, sang ayah pun memutuskan untuk tidak pergi kemana-mana untuk sementara waktu. Karena diketahui kondisi di luar terlihat berbahaya akan kekacauan. Namun Nell lantas tidak terima, lantaran ia sedang dilanda bucin dengan kekasihnya. Dad, we have to. No. Who says you get to be the one to decide? No, I'm just gonna take the car. Beberapa saat kemudian, tibalah kejadian tragis, yang dimana sang ayah sedang menggunakan gergaji mesinnya. Namun tanpa diduga, komponen alat itu rupanya terlepas. Dan sontak hal ini menimbulkan kecelakaan yang terdengar oleh kedua anaknya. Dan benar saja, seketika itu terlihat kondisi sang ayah yang sudah sekarat dan hampir dipastikan tidak akan tertolong nasibnya. Ia pun segera menyampaikan pesan terakhirnya kepada sang anak agar selalu akur dan saling bisa menjaga satu sama lain. Tidak terasa hari pun sudah gelap dan mereka pun baru terbangun. Lalu esoknya, mereka mulai menguburkan mayat ayahnya. Dan di sini amat terasa kesedihan yang mendalam bagi keduanya. Terlebih Nell yang di saat-saat terakhirnya, ia justru berselisih dengan ayahnya. Kemudian Nell pun mulai keluar untuk mengambil sejumlah makanan dari hewan ternaknya. Namun, dengan mengejutkan, semua hewan ternaknya pun mati tanpa sisa. Sontak Nell pun dibuat terkejut dengan hal ini. Dan di sini tibalah malam harinya, di mana Nell yang berlari seorang diri di tengah hutan sambil mendengar suara auman. Dan ternyata itu hanyalah sebuah mimpi dari Nell. Lalu sang kakak pun mulai menenangkannya. Kemudian tibalah malam selanjutnya, yang dimana dengan tiba-tiba terdengar suara di luar, dan mereka pun sontak langsung memeriksanya dengan waspada. Dan ternyata suara itu berasal dari kekasih Nell yang bernama Ellie. Mereka pun sontak terkejut melihat Ellie yang terlalu mengambil resiko datang ke tengah hutan sendirian saat malam hari. You know you're out here by yourselves. There's no one else on the road. Where's your dad? He died. Lalu saat tiba paginya, mereka yang sudah lama tidak bertemu pun akhirnya melepaskan kerinduan itu dengan melakukan kegiatan pencoblosan di sebuah rumah pohon. Kemudian Nell pun menjumpai kakaknya. Dan di sini sang kakak meminta agar Nell jangan sampai hamil karena firasat sang kakak yang menilai Ellie adalah pria yang tidak baik-baik. What? What are you saying? I'm saying we don't need a baby right now and you know he'd be gone. Lalu setelah beberapa hari kemudian, Ellie pun mulai punya rencana agar bisa membawa mereka pergi ke daerah yang bernama Boston.
Karena seperti informasi yang beredar, di sana merupakan tempat yang normal listriknya dan juga ada potensi bagus untuk bisa melanjutkan hidup. Namun di sini nampak Eva yang tidak setuju karena kabar itu hanya sebuah rumor yang belum tentu kebenarannya. Where? Who's gonna take in an extra half dozen starving people for the winter? It'll be an adventure. You wait here, nothing's gonna happen. Person. Ini juga berarti merupakan akhir jumpa Nell dengan sang kakak untuk selamanya. Lalu nampak Nell yang meminta membuat acara perpisahan dengan sang kakak, sekaligus menjadi perpisahan yang manis. Namun lagi-lagi Eva menolaknya karena terlihat rasa kekecewaannya kepada sang adik, yang ternyata lebih memilih mempercayai orang lain. Finally. Perjalanan Ellie dan Nell pun dimulai, dan di sini diperlihatkan juga Eva yang masih latihan menari. Namun karena jelas merasa khawatir dengan kondisi sang adik yang bisa saja dibohongi oleh Ellie, ia pun sontak kesal. Hari pun mulai gelap dan mereka lantas segera beristirahat. Lalu terlihat Nell yang sedang memikirkan sesuatu. Dan benar saja, Nell pun mulai merasakan kesepian dan baru merasa menyesal karena memilih pergi meninggalkan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Oleh karena itu, Nell pun meminta izin ke Ellie agar ia dapat kembali. I can't leave Eva. Dan yang tadi sangka justru Ellie mengizinkannya dan bahkan memberikan beberapa perlengkapan yang ia miliki agar Nell dapat kembali dengan selamat. Di sini menunjukkan bahwa Ellie merupakan seorang pria yang memang baik dan benar-benar tulus menyayangi Nell. I love you however I can. Dari sini pasti kalian bertanya-tanya, lantas soal yang hamil gimana? Oke, nanti ada plot twist-nya. Nell pun akhirnya dapat kembali dengan penuh kebahagiaan, dan sang kakak yang menyaksikannya pun dibuat terkejut dan terharu. Dan tibalah malam harinya, mereka mulai merayakan Nell yang nampak baru saja mengalami menstruasi, sekaligus menjawab bahwa Nell tidak hamil. Are you serious? Yeah. We like. Malam ini pun mereka isi dengan memutar video lawas masa kecilnya bersama kedua orang tuanya. Dan terlihat ekspresi penuh kerinduan mengenang momen indah itu. Kemudian pagi pun tiba, terlihat Nell yang membawa wadah untuk mengangkut air. Juga terlihat Eva yang sedang memotong kayu dengan kapaknya. Dan di sini tanpa diduga, datanglah pria yang ternyata merupakan karyawan supermarket waktu itu bernama Stan. Lalu Stan pun mulai mengatakan bahwa ia awalnya berniat mengunjungi temannya yang tinggal tak jauh dari sini. Namun karena ia kesasar, tanpa sengaja ia datang menemui Eva. Lalu di sini Eva mulai curiga dengan gerak-gerik dari Stan. Dan benar saja, tanpa pikir panjang, Stan pun langsung memperkaosnya hingga terjadilah adegan pencoblosan kembali. Nell yang baru pulang pun mulai mendengar teriakan dari kakaknya. Namun sayang, ia datang dengan terlambat. Dan kini, karena kondisi sang kakak yang masih lemah, ia pun hanya bisa berbaring di kasur. 8 bulan pun tak terasa mereka lalui dalam kondisi tanpa listrik. Lalu terlihat Eva yang mulai muntah-muntah belakangan ini. Dan hal ini menunjukkan bahwa saat ini, Eva telah hamil dan mengandung anak. Kemudian Nell pun segera mempelajari teknik aborsi atau pengguguran kandungan. Karena ia merasa jika sang bayi lahir, maka mereka akan makin kesulitan untuk merawatnya. Namun di sini, dengan penuh keyakinan, Eva justru memutuskan untuk membiarkannya dan akan merawat bayi ini begitu lahir. I don't think that kids are responsible for their parents' actions. Lalu tidak terasa sudah 15 bulan berlalu tanpa adanya listrik. Di sini terlihat kondisi Eva yang mulai kontraksi dan akan segera melahirkan. Dengan penuh perjuangan, akhirnya sang bayi pun bisa lahir dengan selamat. Beberapa hari kemudian, Eva yang mulai trauma pun lantas memutuskan untuk membakar rumahnya sendiri agar kejadian kelam waktu itu tidak akan terulang kembali. Dan dengan berat hati mereka pun mulai menyirami bensin untuk kemudian bisa membakar rumah yang mempunyai segudang kenangan akan masa kecil mereka. Hal ini pun diiringi turunnya hujan.
Dan di sini mereka yang sudah berkemas, lantas segera meninggalkan rumah itu, serta pergi menjauh. Dan ya, film pun selesai. Sebenarnya film ini menyajikan alur cerita yang cukup sederhana, di mana bencana yang melanda dunia membuat sang kakak beradik diharuskan hidup kompak, serta saling menjaga satu sama lain, terlebih atas kepergian sosok sang ayah, yang tentu membuat mereka merasa kesulitan pada awalnya. Di sini juga ditampilkan sekilas plot twist, yang tadinya saya pikir endingnya si Nell cuma dijebak oleh Ellie untuk dimanfaatkannya. Namun sang sutradara berkata lain, yang justru Eva lah yang dibuat hamil oleh Stan dengan penuh kenafsuan. Lalu dengan kelembutan kasih sayang sosok ibu, Eva ternyata memilih untuk merawat bayinya dibanding menggugurkannya. Jika kalian suka dengan konten kami, silakan like dan subscribe. Saya Alfonso pamit undur diri. Terima kasih.